Kalau akunmu mau berkembang, stop, jangan lagi lakukan interaksi. Jangan lakukan interaksi timbal balik, jangan mengunjungi profil orang lain, jangan membalas interaksi yang masuk di konten kita. Interaksi itu cuma bikin akun bantet. Wow, narasi tadi merupakan narasi yang cukup ekstrim, yang banyak banget konten kreator di luar sana itu bicara secara ekstrim hal tersebut. Akhir-akhir ini aku cukup sering mendengar narasi yang cukup ekstrim, berupa narasi yang tadi saya sebutkan di awal. Dan yang paling mengejutkan lagi adalah pernyataannya menyebutkan bahwa interaksi hanya membuat akun bantet. Padahal kontennya kalau tidak dikunjungi sama orang lain, tidak dikomentarin sama orang lain, ya nggak bakal berkembang itu akun. Ada-ada aja kasih pernyataan. Di sini saya mau luruskan pelan-pelan. Kita itu berkonten di sebuah platform sosial. Jadi jangan terlalu alergi deh sama yang namanya sosial. Sosial itu erat kaitannya sama hubungan timbal balik. Kalau ada kreator yang bilang, jangan lakukan interaksi, itu sama aja ibarat kita membuka sebuah toko dan si penjual tidak boleh ngobrol sama si pembeli. Aneh banget. Kalau kita tidak membangun yang namanya relasi, di mana loyalitas akan tercipta? Tidak mungkin terjalin loyalitas. Kalau kasih pengalaman, itu dicerna dulu. Nggak semua nih pengalaman kita. Ketika kita tidak melakukan yang namanya interaksi, akun akan berkembang. Mungkin tadinya interaksimu itu salah. Sekarang aku akan jelaskan dan aku akan luruskan sebenarnya interaksi yang baik itu seperti apa sih. Nah, ada 5 poin bagaimana berinteraksi yang baik dan tidak akan membantetkan akun. Yang pertama adalah jangan interaksi ke sana sini secara brutal. Secara brutal itu bagaimana? Jadi teman-teman semua itu mengunjungi profil orang lain yang tidak kenal ya, yang tidak muncul pada beranda teman-teman atau yang tidak muncul pada interaksi konten teman-teman. Jadi ngasal aja teman-teman bukain semuanya. Nah, itu namanya interaksi brutal. Itu yang tidak boleh. Dan yang kedua adalah berinteraksi dengan template berulang. Teman-teman punya template tertentu, teman-teman tidak merubahnya, teman-teman hanya copy paste ke banyak akun. Kenalan yuk, salam interaksi. Selamat siang, selamat pagi. Nah, itu template berulang. Itu yang menyebabkan nantinya akun bantet. Yang ketiga adalah saling tukar like. Saling tukar like. Jadi di-like-in semua sampai timbullah sebuah spam like. Nah, itu yang nggak boleh sayang. Dan yang keempat adalah teman-teman berkomentar di akun orang lain 100 komentar dalam waktu 10 menit. Nah, ini nih yang bahaya. Akan terdeteksi spam. Makanya pentingnya kita berinteraksi, membalas komentar, berkomentar di konten orang lain yang relevan. Yang agak panjang sedikit yang relevan. Jangan selamat interaksi, salam SKSD. Terlalu cepat, terlalu apa ya bahasanya, terlalu tergesa-gesa dalam interaksi dengan emosi berinteraksi, akhirnya timbullah tuh 100 komentar dalam waktu 10 menit. Itu yang menyebabkan terdeteksi spam. Dan yang kelima adalah berinteraksi hanya ketika membutuhkan engagement. Nah, ini yang nggak boleh nih teman-teman. Ketika teman-teman ngerasa kok interaksiku kecil, akhirnya teman-teman ngejar tuh interaksi sana sini. Nah, itu namanya interaksi hanya saat teman-teman membutuhkan saja. Padahal tugas yang ketiga sebagai konten kreator adalah konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Konsisten interaksi diartikan yaitu proporsi interaksinya harus kita perhatikan. Tidak boleh datang saat butuh saja, ibaratnya seperti itu. Dan ada 4 poin nih bagaimana kita berinteraksi yang benar. Yang pertama, teman-teman bisa melakukan interaksi ya, berkomentar di kontennya orang lain yang muncul di beranda teman-teman semua. Nah, itu interaksi yang tidak salah, itu interaksi yang diperbolehkan. Yang kedua, kalau teman-teman sekiranya nih melihat konten yang muncul entah dari reels, entah dari beranda atau dari manapun dan itu relevan sesuai sama niche yang teman-teman bawakan. Misal teman-teman seorang edukator, melihat secara tidak sengaja ada konten edukator lewat mungkin. Nah, teman-teman bisa berkomentar karena relevan sama niche-nya, sama isi konten teman-teman. Nah, yang ketiga adalah interaksi secara cepat yang ada di konten teman-teman semua. Misal teman-teman habis upload konten, terus teman-teman berinteraksi pada konten yang teman-teman baru upload secara cepat. Itu sangat mempengaruhi yang namanya distribusi. Itu bukan kesalahan, itu justru dianjurkan. Semakin kita berinteraksinya banyak pada konten kita, maka akan sangat memperlancar distribusi konten kita tersebut. Ya, ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai salah teman-teman. Kalau teman-teman ada yang beranggapan interaksi cuma bikin aku bantet, berarti teman-teman salah melakukan interaksinya. Dan yang keempat adalah interaksi harus konsisten, seperti tugas
konten kreator yang ketiga, poin ketiga, ada konsisten interaksi dan konsisten upload konten. Konsisten interaksi, tidak boleh sekarang interaksi, besok tidak, besok interaksi, besok tidak, seperti tidak stabil, hanya datang interaksi ketika butuh saja. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi 4 poin tadi dan yang kelima poin tadi harus betul-betul diperhatikan. Nah, lain kali kalau ada edukasi, jangan ditelan mentah-mentah teman-teman. Tidak semua akun itu sama. Mungkin yang bilang anti interaksi itu awalnya dia berinteraksi dengan cara yang salah. Semoga ini bermanfaat. Lakukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Bro. Bye.